Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Dewan Kesenian Kota Tangerang bersama pengamat pendidikan Pak Weda. Beliau juga ini mantan kepala sekolah ya, Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tangerang. SMA 11 bukan? SMA 11 juga ya. SMK 6 juga. SMK 6 ini. Iya. Pak, saya mau Bapak sebagai pengamat pendidikan nih Pak. Nih, bagaimana nih Pak prosesi PPDB Banten yang saat ini misalnya terlihat kacau Pak? Ya, saya kira mungkin PPDB ini lebih mengerikan ya, mengerikan dari sebuah peperangan. Oke. Karena saya yakin ini akan banyak sekali korban. Bukan hanya korban dalam hal anak-anak nggak bisa masuk, tapi korban nyawa juga karena mungkin dengan keputusan Pak Gubernur adanya diteruskan offline ini berkerumun ya. Oke. Seperti tadi saya lihat di SMA 2 Tangerang tuh ya, sampai keluar ya kerumunan itu ya. Dan ini hanya satu dari kesalahan sebuah kebijakan sebetulnya. Oke, siap. Dimana sebetulnya kalau mau ini pendidikan ini diserahkan kembali kepada sekolah karena otoritas sekolah itu kuat sekali sebetulnya. Dimana kepala sekolah itu diberikan hak, guru dan kepala sekolah diberikan hak untuk menerima murid gitu. Cuma permasalahannya mungkin dikarenakan adanya sebuah fenomena yang sebelumnya ada permainan, maka untuk mengurangi permainan itu dilakukan dilakukan PPDB seperti sekarang gitu ya. Nah, hanya mungkin dalam hal ini juga pengalaman saya sebagai kepala sekolah dulu, walaupun sudah ada katakanlah online segala macam, setelah beres tetap saja yang namanya dari dinas pendidikan dari provinsi itu pejabat-pejabatnya ngirimin surat-surat sakti kepada tiap sekolah untuk menerima titipan-titipannya. Buat apa ada online lagi? Oh, masih ada praktik itu Pak? Masih nggak bohong ya, saya bohong, bisa dibuktikan ya. Kalau kepala sekolah ditanya itu pasti ada tetap gitu ya. Jadi saya sebut mengerikan apa? Saya tadi ya, ini pasti dengan seperti ini COVID ini makin banyak ya. Contoh di SMK 3 Tangerang sekarang sudah ada 8 guru plus kepala sekolah yang terkena COVID. Bayangkan. Ya. Nah itu kerumunan. Nah online ini akan efektif bila mana dilakukan secara benar. Ya, menghindari kerumunan dan segala macamnya ya. Jadi udah yang namanya petugas tinggal di rumah aja gitu melakukannya gitu. Nah, penyakit sebetulnya dari tahun ke tahun PPDB di Banten ini begini dan begini terus. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Jadi jangan nyalahin program. Saya yakin program itu sudah bagus. Yakin. Cuma permasalahannya adalah hardware-nya. Yang selalu disalahkan adalah server. Memang servernya ini nggak ada perubahan apa penambahan tuh bagaimana gitu. Kan bisa bayangkan seprovinsi masuk semua itu namanya pendaftar itu ya. Nah itu tidak disiapkan hardware yang benar gitu. Kalau program sudah bagus dah, saya yakin program sudah bagus di provinsi kita banyak sekali programmer yang handal gitu ya. Cuma permasalahannya kenapa sih pemerintah belum bisa membeli server yang begitu bisa memuat banyak gitu? Aneh gitu. Ini sudah berapa tahun itu, budak sekali saya bilang kayak gitu ya. Harusnya belajar dari kesalahan, sudah jangan diulang lagi. Dan ada yang lucu lagi, ini katanya di Jakarta juga sama. Kok dibandingin dengan Jakarta mencari temen kan begitu ya. Ya. Nah itu yang jadi masalah. Nah sekarang yang jadi masalah sekali pasca PPDB ini, saya yakin banyak orang tua yang terkena COVID. Terjadi lonjakan COVID-19. Iya, saya yakin itu. Karena memang hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Nah sekarang bagaimana dengan orang tua? Orang tua tidak ada pilihan lagi sekarang untuk datang ke sekolah karena apalagi sudah ada instruksi gubernur bisa online, bisa offline gitu ya. Nah online juga sama, sampai mereka tuh anak-anak sampai semalaman nggak bisa, terus down apanya? Down ini karena kan memang kapasitas tidak memenuhi. Harusnya dinas pendidikan itu
diikuti dengan disediakan perangkat-perangkat yang canggih gitu. Ya, masa kalah oleh perguruan tinggi masih bisa kan ya, itu untuk daftar saja kan online bisa ya. Pak izin Pak, ini Ya. Orang tua dan murid nih harus bagaimana ini Pak solusinya Pak? Kalau Saya kira seperti nggak ini, ada Pak. solusi ya orang tua muridnya mau bagaimana dia. Paling mungkin kalau datang ke sekolah dia harus pakai menjaga betul-betul yang namanya Oke. prokes segala macam itu mungkin yang perlu dilakukan ya. Tapi orang juga prokes juga itu juga sangat tipis ya, sangat tipis. Apalagi dengan kondisi yang sangat khawatir, Ya. kondisi. Dan ini angkanya juga lagi gede besar-besarnya Ya. lonjakan COVID ini. Otomatis kan orang-orang yang tidak bisa online, tidak bisa input itu turun kan imunitasnya. Oh iya, stres ya. Stres dong. Kesetresan itu yang membuat apalagi di lingkungan kerumunan seperti itu. Kalau mau ini kan ini juga kalau mau ikutin hukum ya kerumunan itu harus kena delik loh. Oh iya, adanya kerumunan. Iya, harusnya berpikir ke sana dari segi hukum segala macam. Iya. Nah ini nggak mengantisipasi hal itu. Undang-undang karantina itu Pak ya? Iya, itu tidak diantisipasi. Sekarang juga waktu cuma 3 hari. Kenapa harus 3 hari sih? Oh diperpanjang sampai tanggal 24 Pak? Iya, kenapa harus hanya 4 hari gitu? Oh iya. Kan hanya input tok gitu, hanya input bukan tes gitu. Seminggu ke atau 2 minggu ke gitu ya, anak-anak jadi bisa ini. Kalaupun ada ini bisa ditambah atau apa ini. Kayaknya ini terburu-buru segalanya gitu ya. Saya kira ini satu hal yang sangat-sangat memalukan Banten ini ya. Oke, Pak. Kasihan Pak Gubernur kalau saya sih. Oke, Ya. Pak. Terakhir Pak, izin Pak. Catatan Bapak untuk Dinas Pendidikan Pemprov Banten dan para sekolah ini bagaimana Pak? Untuk Ya. biar udah nggak kejadian lagi kayak gini Ya, lagi Pak. pertama, ini untuk dinas pendidikannya. Usahakan hardware-nya diperbaiki. Ya, servernya diperlebar lah gitu. Oke. Ya, diperlebar. Terus yang keduanya jangan titip-titipan lagi. Kalau sudah final, nggak ada lagi surat ke tiap sekolah, ke tiap kepala sekolah itu ada surat-surat surat cinta gitu. Ini terima berapa, ini terima berapa gitu. Masa sih nggak berani nolak dari LSM atau dari mana-mana atau dari saya sebutkan memang ada dari LSM, dari wartawan, juga dari pejabat-pejabat yang terkait, dari DPR, itu titipan-titipan itu masih ada. Sementara di bawah sudah tidak melakukan, ya, kepala sekolah tidak melakukan. Kenapa harus di dinas pendidikan harus begitu kelakuannya? Gitu. Catatan untuk orang tua datang tetap, tapi jaga prokes, jaga prokes. Ya. Dan tenang saja, kalau itu sudah kepastian Allah diterima gitu. Untuk murid Pak, ini kayak gangguan psikis Pak dia Pak kalau Pasti misalnya ini. ya untuk gangguan psikis, untuk ini. Kalau betul-betul sudah jadi kepastian diterima, ya pasti diterima. Kalau enggak pun sekolah masih banyak, bukan hanya negeri saja toh ya. Swasta juga masih banyak yang nggak jadi masalah gitu ya. Jadi ya, jangan selalu ingin memaksakan diri itu bagaimana gitu. Insya Allah sih kalau itu sadar dengan itu ya kita sudah berusaha atau apa. Kalau gagal juga ya itu sudah demikian, sudah kepastian demikian gitu. Terima kasih banyak. Ya itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.